Setelah syariat ada torekot. Torekot ini yang disebut tadi aplikasi dari syariat. Ada 3 gaya aplikasi syariat. Ada gaya akhyar, ada gaya mujahadah asyaqqa, dan ada gaya ahlul dzikr. Gaya akhyar ini, akhyar itu orang-orang pilihan, orang-orang terbaik. Ya cirinya gampang, rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji. Ndak eman hartanya untuk umroh, untuk naik haji, untuk jihad. Ini level akhyar. Awam biasanya ada di level ini, awam yang serius. Makanya bolak-balik saya bilang jangan-jangan kita awam aja belum. Di atas itu ada mujahadatus syaqqa, orang yang makna letternya mujahadah, berjuang melawan kesulitan. Tidak sekedar menjalankan yang diperintahkan, tapi juga menaklukkan dirinya sendiri, sehingga sholatnya, puasanya, zakatnya nggak sekedar olahraga, nggak sekedar permainan fisik, batinnya juga ikut main. Nah, itu mujahadatus syaqqa. Yang ketiga ahlu dzikir. Kalau ahlu dzikir ini orang yang sudah hanya Allah satu-satunya, orang yang kasyaf, itu ahlu dzikir. Para wali yang kita ceritakan ini kan ada di level ahlu dzikir. Kalau mujahadatus syaqqa ini orang-orang yang sedang menapaki makom-makom, yang menuju ahlu dzikir. Jadi level rendahnya ahlul akhyar, orang-orang terpilih. Orang-orang ini kalau naik kelas, dia masuk ke level mujahadatus syaqqa. Kalau naik kelas lagi, dia masuk ahlan dzikr. Jadi para pejalan sunyi yang menempuh dunia sufi itu ada 3 tiket terusan, dari akhyar, mujahadatus syaqqa, dan ahlan dzikr. Setelah itu baru hakikat. Hakikat ini wilayahnya ada di kolab batin, hati. Jadi ada di makna dalam. Syariat torekot tadi aktivitas fisiknya, hakikat ini makna dalamnya tadi. Itu narasi-narasi dari kitabnya tadi. Hati itu unsur utama. Ibaratnya air dalam bejana, air di dalam wadah. Kalau orang kafir, wadahnya terbalik. Jadi ya tidak bisa dimasuki hikmah, tidak bisa dimasuki cahayanya Allah. Seandainya dia sholat, ya sholatnya nggak ada nilainya. Ada orang munafik. Orang munafik itu kalau kayak orang yang wadahnya pecah. Jadi sholat sih mungkin, tapi airnya merembes keluar, tidak ngefek dalam hidupnya. Tiwas capek-capek diisi air, airnya merembes keluar, itu orang munafik. Kemudian orang beriman. Ya, orang beriman ini ya yang wadahnya masih utuh, bisa menampung apa saja. Ibadah-ibadah lahir batin bisa ditampung di situ semua. Ini untuk hakikat batinnya. Ini kalimat yang terkenal dari Syekh Yusuf Makassar. Kullu syari'atin bila haqiqah batilah, wa kullu haqiqatin bila syari'atin atilah. Setiap syariat tanpa hakikat itu batilah. Jadi aktivitas fisik saja tanpa batin itu batal. Batal itu berarti nggak ada nilainya. Wa kullu haqiqatin bila syariah atilah. Dan setiap hakikat, setiap makna batin tapi tidak diawali dari syariat itu atilah. Atilah itu kosong.
Kan ada nanti tradisi-tradisi, budaya-budaya, wis sing penting atine eling terus ning Gusti Allah. Sembayang gampang, nek sempet ya sholat, nek ora ya ndak. Nah, itu bila syariah. Kalau bila syariah, atilah. Tapi syariah saja, bila hakikat, batilah. Dua-duanya harus ada. Bahkan nanti di kalimatnya yang lain, man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqo. Wa man tasawwafa walam yatafaqqaha faqad tazandaqo. Wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqo. Barang siapa tafaqquh itu berfikih, menjalani agama, menjalankan ibadah fikih, walam yatasawwaf, tapi tidak bertasawuf, tidak bersufi, sehingga hanya dapat lahirnya saja, faqad tafassaqo, maka dia kayak orang fasik. Fikih tok, lahir tidak ada batinnya. Orang fasik itu ya kayak orang yang fasik itu kan melakukan dosa. Lahirnya sih benar tapi batinnya melenceng. Sahadat sih tapi perilakunya rusak. Tafassaqo. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqo. Tapi barang siapa yang bertasawuf, tiap hari riyadoan, tiap hari nyepi tirakatan, walam yatafaqqah, tapi tidak berfikih, tidak menjalankan syariat, faqad tazandaqo, maka dia termasuk kelompok zindik. Zindik itu merusak agama. Jadi identitas keagamaanmu akan rusak, lama-lama hilang. Kalau hanya tasawuf saja tanpa fikih, tanpa syariah. Wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Tapi kalau imbang, ya berfikih, ya bertasawuf, maka dia tahaqqaq. Itulah jalan yang benar. Jadi tidak boleh sufi aja anti fikih, atau fikih saja anti sufi. Dua-duanya harus imbang. Fikih tanpa tasawuf itu lahir tanpa batin. Lahir tanpa batin itu fasik. Tasawuf tanpa fikih itu batin tanpa lahir, itu zindik. Dua-duanya harus ada. Baru setelah itu ada makrifat, pemberian Allah. Diberi oleh Allah anugerah namanya makrifat. Awas keliru katanya Syekh Yusuf, makrifat itu ada dua jenis. Ada makrifat umum, ada makrifat khusus. Nah, yang tasawuf ini yang makrifat khusus itu. Makrifat itu apa? Yang khusus ini masuk ke makom musyahadah. Kalau yang umum itu masuk ke makom iman, mengakui. Kita kan nggak ngerti sendiri, tidak mengalami langsung, tapi percaya saja pada Allah dan Islam. Tapi orang yang makrifat khusus tidak cuma percaya. Kalau percaya itu kan tidak ngerti, tidak paham, ya terus percaya. Tapi kalau makrifat yang dikasih oleh Allah untuk para sufi itu menyaksikan, makanya namanya musyahadah. Oleh Allah dikasih ilmu, kalau katanya Ghazali laduni, sehingga dia bisa paham rahasia ketuhanan, rahasia alam semesta. Jadi menyaksikan sendiri, tidak sekedar mengakui dan meyakini. Jadi makrifat itu kamu punya pacar dan kamu yakin bahwa pacarmu ini tidak mungkin nyeleweng. Nah, itu mengakui, meskipun kamu nggak ngerti aslinya. Tapi kalau kamu sudah pacaran 5 tahun dan nggak nyeleweng-nyeleweng, itu sudah musyahadah. Kamu ngerti sendiri, ngalami sendiri. Awalnya hanya percaya, wis percaya aku. Kamu segalanya bagiku, iya aku percaya. Awal tapi, nah nanti setelah pacaran 2-3 tahun, ternyata kok setia ini, nggak nyeleweng-nyeleweng. Nah, itu musyahadah namanya. Menyaksikan sendiri, ngalami langsung. Tapi kok terus nyeleweng, terus kamu putus, nah itu namanya murtad. Ya,
Atau selingkuh, itu namanya syirik. Jadi, kamu menyekutukan dia dengan yang lain. Terus itu makrifat.